Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Doli Rusal Pardede, NIM-nya 411210108089. Tujuan saya membuat video ini untuk memberitahukan teman-teman semua bagaimana cara berkomunikasi dengan baik di proyek dan memberitahukan cara menyelesaikan masalah di proyek dan mencari solusi dengan menggunakan komunikasi yang baik dan efektif. Oke. Di sini saya akan menggunakan 3 poin tersebut yang ada di dalam presentasi kali ini. Untuk poin pertamanya ada pengertian dan penjelasan perencanaan, pengelolaan, dan monitor komunikasi proyek. Untuk poin keduanya ada input, tools, dan teknik, dan output dari perencanaan, pengelolaan, dan monitor komunikasi proyek. Untuk poin ketiganya, saya akan menjelaskan permasalahan dan solusi manajemen komunikasi proyek konstruksi dalam salah satu jurnal yang saya ambil tadi barusan dalam Google. Oke. Di sini saya akan menjelaskan plan communication management atau perencanaan manajemen komunikasi, yaitu proses yang melibatkan identifikasi, perencanaan, dokumentasi, dan menetapkan persyaratan komunikasi dalam proyek. Manfaat dari perencanaan komunikasi proyek adalah pendekatan terdokumentasi untuk secara efektif dan secara efisien melibatkan pemangku kepentingan dengan menyajikan informasi yang relevan tepat waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengelolaan manajemen komunikasi proyek, yaitu proses yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran informasi dan komunikasi dalam suatu proyek. Hal ini melibatkan interaksi dengan stakeholder, pengiriman informasi yang relevan, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang jelas tentang proyek. Oke, next. Saya akan menjelaskan monitoring komunikasi proyek, yaitu proses yang berkaitan dengan memantau, mengevaluasi, dan memastikan efektivitas dari seluruh komunikasi yang terjalin di dalam proyek. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan oleh stakeholder tercukupi, serta untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah komunikasi yang timbul. Oke, next. Di sini ada peran dari monitoring itu sendiri. Saya akan menjelaskan dari monitor itu apa sih. Oke. Monitor yaitu seseorang perlu dihadapkan pada sejumlah konsep yang terkait dengannya. Monitoring adalah penilaian berkelanjutan dari suatu program atau proyek dalam kaitannya dengan implementasi yang disepakati jadwal. Masih banyak proyek yang tidak dipahami peran monitor tersebut. Oke, selanjutnya monitoring tidak hanya berkaitan dengan transformasi input menjadi output, tetapi juga dapat mengambil bentuk seperti monitoring fisik dan keuangan atau pemantauan proses dan pemantauan dampak. Untuk monitoring itu sendiri berguna untuk yang pertama ada menilai pemahaman pemangku kepentingan tentang proyek. Yang kedua itu ada meminimalkan resiko kegagalan proyek. Yang ketiga mempromosikan manajemen yang sistematis dan profesional. Yang keempat menilai kemajuan dalam implementasi. Oke, next. Input, tools, dan teknik dan output dari perencanaan, pengelolaan, dan monitor komunikasi proyek. Yang di sini project communication management overview-nya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada plan communication management, yang kedua ada manage communication, yang ketiga ada monitor communication. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 akar cabang tersebut. Yang pertama itu ada plan communication management. Di dalamnya ada inputsnya terbagi menjadi 5, yaitu project charter, project management plan, project document, enterprise environmental factors,
organizational process asset. Untuk tools dan tekniknya terbagi menjadi 8, yaitu expert judgment, communication requirement analysis, communication technology, communication model, communication methods, interpersonal and team skill, data representation, dan meetings. Untuk outputsnya sendiri terbagi menjadi 3, yaitu communication management plan, project management plan updates, dan terakhir project document update. Untuk di manage communicationnya, di inputsnya terbagi menjadi 5, yaitu project management plan, manage plan, project documents, work performance reports, enterprise environmental factors, dan yang terakhir organizational process asset. Untuk tools dan tekniknya terbagi menjadi 7, yaitu communication technology, communication methods, communication skills, project management, information system, project reporting, interpersonal and team skills, dan yang terakhir meetings. Untuk outputsnya terbagi menjadi 4, yaitu project communications, project management plan updates, project document updates, organizational process asset updates. Untuk selanjutnya ada monitor communication. Inputsnya terbagi menjadi 5, yaitu project management plan, project document, work performance data, enterprise environmental factors, dan yang terakhir organizational process asset. Untuk tools dan tekniknya terbagi menjadi 5 juga. Yang pertama, expert judgment, project management, information system, data representation, ada yang keempatnya interpersonal dan team skill, dan terakhir meetings. Untuk outputsnya sendiri, yang pertama work performance information, yang kedua change request, yang ketiga ada project management plan updates, dan terakhir project documents updates. Oke, next. Untuk permasalahan dan solusi manajemen komunikasi konstruksi telah saya ambil satu jurnal dari Google yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Monitoring Proyek Pembangunan Software dengan pendekatan CBSE sendiri. Oke, next. Untuk permasalahan dari jurnal tersebut yang ada di atas slide tadi, saat itu adopsi metode agile dalam pembangunan software sudah banyak dilakukan baik oleh kelompok developer kecil maupun besar. Salah satunya metode agile yang cukup populer digunakan adalah Scrum. Penggunaan Scrum sudah dikenal cukup luas oleh kalangan developer di Indonesia. Namun, dalam pengelolaan dan monitoring proyek, banyak tim pengembang masih menggunakan perangkat yang terpisah-pisah, dan aplikasi monitoring proyek yang ada saat ini belum dapat mengadopsi proses atau event dan artifak pada Scrum. Oke. Untuk solusinya, atas dasar permasalahan di atas, dipandanglah perlu merancang sistem monitoring proyek pembangunan software berbasis Scrum sehingga memudahkan dalam realisasi pembangunan sistem. Perancangan software ini dilakukan dengan pendekatan Component Based Software Engineering atau CBSE dengan tujuan agar tersedia rancangan komponen sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pemantauan proyek pembangunan software sesuai dengan pendekatan Scrum. Sekaligus, komponen yang dapat digunakan ulang atau reusable komponen. Hasilnya, penelitian ini berupa tersediaannya rancangan arsitektur sistem berbasis komponen yang siap diimplementasikan. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.